Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Semoga semua dalam keadaan bahagia. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Temanya kali ini, ikatan batin seseorang ke kamu. Ya, saat ini bagaimana ikatan batinnya? Kita akan sama-sama cari tahu di sini bagaimana ikatan batin seseorang ke kamu saat ini, ya. Ini general reading, pembacaan kartu, energi banyak orang, bisa cocok, bisa juga tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate, berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain, ya. Di sini kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan. Ini hanya bersifat fun reading, hanya bersifat prediksi. Jadi kepastian itu hanya milik Yang Maha Kuasa, teman-teman. Gitu. Oke. Jadi kita akan lihat sama-sama di sini bagaimana ikatan batin seseorang ke kamu, ya. Nah, di sini aku melihat ya, seperti apa ikatan batin seseorang ke kamu. Aku ngerasa ini ada energi seseorang di mana sebenarnya dia merasakan bahwa kamu ini mungkin masih sakit hati, mungkin kamu kecewa, atau mungkin kamu marah. Jadi kamu kayak ngerasa lelah dengan semuanya, ya. Kamu kayak ngerasa ingin melepas semuanya. Kamu mungkin ingin menjauh. Dia merasakan itu, dia merasakan energi kamu. Ada yang merasa bahwa kamu kayak ingin ya benar-benar melepas semuanya, teman-teman di sini. Beberapa di antara kamu ya, ini kalau kamu menutup diri, membatasi diri, ya mungkin itu karena selama ini kamu merasakan sakit hati banget. Kamu merasakan kecewa banget di sini. Ya, kecewa dengan semua yang pernah terjadi selama ini di hidup kamu. Baik itu dalam hubungan bersama dia, ya, atau bersama seseorang. Dan di sini dia juga merasakan bahwa kamu ya sakit hati banget. Dia merasakan apa yang kayak kamu rasakan gitu. Dia kayak tahu kalau kamu itu sangat-sangat kecewa, gitu ya. Di antara orang ini, ada yang gak enakan sama kamu pada akhirnya. Ada yang merasa di sini kayak segan ke kamu. Ada juga yang merasa takut ke kamu ya, takut menghadapi kamu. Ada yang merasa jadinya malu ke kamu. Jadi pada intinya di sini ada yang ngerasa kayaknya kamu bisa melepaskan semuanya. Karena di sini kamu emang sudah terlalu kecewa dengan semua yang terjadi. Nah, biar lebih jelasnya kita sama-sama lihat ya untuk di energi kartu tarotnya. Kita akan lihat di sini energinya. Seseorang yang saat ini ikatan batin dia ke kamu seperti apa, yang dia rasakan ke kamu seperti apa sekarang. Oke, ini ada kartu Three of Swords. Nah, jadi kalau aku lihat di sini ada ikatan batin dia itu kayak dia merasa seperti dipaksa sebenarnya untuk introspeksi diri, ya, untuk koreksi dirinya. Ketika kamu jaga jarak, ketika kamu membatasi semuanya, jadi di sini ada keadaan terpaksa di mana seseorang kayak ingin mengintrospeksi dirinya. Jadi misal ya, sekarang kamu itu nggak terlihat untuk merespon lagi yang namanya drama-drama. Kamu itu kayak udah biasa-biasa aja dengan semua. Jadi dia merasa kayak untuk introspeksi dirinya. Dan dia kayak bilang, ya memang banyak salah dalam diriku. Aku harus merubah diriku. Aku harus memperbaiki diriku supaya ya kamu baik lagi seperti dulu sama aku. Gitu. Ada yang merasa seperti itu. Beberapa di sini ada yang memang sedang mempertimbangkan kayak
Sudah balance nggak sih selama ini koneksi kalian gitu ya? Sudah seimbang belum ya soal take and give di antara kalian? Di sini kamu kayak berjuang sendiri ya, sedangkan dianya enak-enak aja. Itu juga ya, ada seseorang yang merenung seperti itu ke kamu. Bahkan ada yang merenung, jadi misal teman-teman, mungkin kamu bisa merelakan aku ya. Dia bilang begitu nih. Kamu bisa merelakan aku, kamu bisa ikhlaskan aku, karena aku ngerasa memang kamu kayaknya udah capek banget dengan dramanya aku. Aku rasakan ikatan batin itu sama kamu, ya. Dia mau bilang begitu. Lalu dia ngerasa, ya kita memang sekarang menjauh, karena aku gak baik untuk kamu. Aku gak sebaik dirimu lah. Aku gak seimbang sama kamu di sini. Padahal kamu butuhnya sosok yang seimbang. Ya, aku rasakan ikatan batin itu sama kamu sampai dengan saat ini. Nah, karena itu yang dia rasakan ke kamu, jadi di sini timbullah ada rasa rindu. Rindu banget ke kamu. Jadi ada yang kangen berat sama kamu. Dia membayangkan saat gak ada interaksi dengan kamu, ya. Jadi ada perasaan rindu. Gak ada apa-apa lagi dengan kamu. Gak ada saling bicara dengan kamu. Ya, dia ngerasa kayak ada yang hilang aja gitu. Semuanya ini jadi kayak biasa-biasa aja. Dia gak bisa lagi merasakan kasih sayang kamu, gak bisa lagi merasakan cinta kamu, perhatian kamu, ya. Padahal sebelumnya kamu itu royal banget sama dia loh, kamu itu sayang banget sama dia, ya. Kelihatan di kartu bottom of the deck-nya. Jadi kalau dilihat-lihat teman-teman, sebenarnya orang ini berat loh menjalani hari-harinya tanpa kamu. Kadang kayak mau melanjutkan hidup, tapi dia ya kayak sedih aja gitu. Dia gak semangat. Kan gak bisa lagi tuh berinteraksi sama kamu. Soalnya gak ada kamu lagi, ya gimana jadinya gitu ya. Ada perasaan hampa lah di sini ya, yang dia rasakan ketika dia menjalani hari-harinya. Jadi dibalik diamnya dia, dibalik kesendirian dia, dibalik rasa kehilangan dia ini suka loh sebut-sebut nama kamu, manggil-manggil nama kamu. Dan akhirnya kamu kayak kontak batin gitu sama dia. Ya, inilah yang disebut dengan ikatan batin. Nah, apalagi kalau dia di sini ada masalah, teman-teman. Entah gimana hidupnya, apa yang terjadi di sana, dia kayak manggil-manggil nama kamu. Dia kayak terus-terusan gitu ya sebut-sebut nama kamu. Lalu di sini kamu kayak ngerasa ya ada kontak batin ke dianya tuh. Di sini dia nggak happy, di sini dia merasa tersiksa, merasa merana. Dia rasakan kontak batin itu sama kamu. Dia rasakan ikatan batin itu begitu dalam sama kamu. Jadi ikatan batin, soul connection antara kalian berdua ini sangat kuat sekali ya. Sehingga mungkin entah kamu sudah merasakan atau memang dalam waktu dekat ini kamu akan merasakan kayak kalian itu tiba-tiba kepikiran gitu loh sama dianya. Ada firasat buruk sama dianya. Ya bisa saja sedang terjadi apa-apa sama dia. Ya, kalau kamu tiba-tiba sedih, kamu tiba-tiba kepikiran dia, berarti memang ada sesuatu yang terjadi sama dia. Nah, di sini ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, bisa energi aja. Kita lanjut lagi, kita lihat energinya ya. Ikatan batin seseorang ke kamu saat ini. Wedding rings. Nah, ada kartu mirror nih teman-teman. Oke. Jadi kalau aku tarik di sini energinya, beberapa di antara kamu ini mungkin ada yang emang gak kesampaian untuk merit, atau beberapa ada yang memang sudah menikah tapi ini hubungannya gak baik-baik aja. Ya, sudah berpisah dalam arti di sini ya. Berarti ada energi masa lalu, ya. Oke. Di sini ada ikatan batin yang dimana ini seperti jeritan hatinya. Ada seseorang yang aku rasa di sini kayak menjerit-jerit hatinya, ya. Beberapa ada energi mirror. Bisa juga ini dikatakan energi twin flame juga ada, ya. Jadi di sini ada yang ngerasa mirroring. Kamu itu adalah cerminan diriku, gitu ya. Dia merasa begitu.
Nah, karena mirroring ini membahas tentang bagaimana kalian bisa saling merasakan energi satu sama lain. Jadi di sini ada ikatan batin kayak, ya memang sebelum-sebelumnya aku kayak biasa aja gitu. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwasanya kamu bisa jadi cerminanku yang membuat aku dimana di sini aku harus introspeksi diriku. Itu yang dirasakan seseorang. Jadi misal, ketika aku abaikan kamu, kamu bisa aja abaikan aku. Itu namanya energi mirroring ya. Ketika aku cuek sama kamu, kamu bisa aja cuek sama aku. Ketika aku menjauh, ya bisa aja kamu yang menjauh. Dan ternyata itu rasanya nggak enak sebenarnya. Kok kamu jadi mirror gitu ya sama aku? Saat aku menyerah, kamu juga menyerah. Saat aku abaikan kamu, kamu juga abaikan aku. Ya itu rasanya benar-benar nggak enak banget. Jadi dia ngerasa di sini seperti berkaca dengan dirinya sendiri ketika kamu melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan untuk kamu. Ya karena keadaan begini, jadinya ini kayak nge-push dia sih. Tapi bagi dia ini kayak keadaan terpaksa, seperti untuk mengoreksi dirinya agar memperbaiki dirinya sendiri untuk ke depan. Ada yang begitu ya. I like you. Kisses. Seseorang yang merasakan ikatan batin sama kamu di sini, teman-teman. Makanya sampai dengan saat ini, beberapa masih ada yang menyimpan perasaan sama kamu. Ya, dia kayak mau bilang begini loh. Andai saja kita kembali dekat, kita bisa berinteraksi lagi, kita bisa bicara lagi. Aku ingin menyatakan perasaanku kalau sampai dengan saat ini aku masih tertarik sama kamu. Aku rindu bisa menyentuh kamu. Di sini ada kisses ya. Aku rindu pengen peluk kamu. Rindu pengen cium kamu. Aku kangen ketika aku berada di titik terendah, ketika aku sedang menangis, aku bisa menangis di bahu kamu. Rindu dengan semua sentuhan kamu. Gitu ya. Rindu pegang tangan kamu. Rindu belayan kamu. Itu yang dia rasakan. Nah, kita lihat lagi ya, energi seseorang, ikatan batin seseorang ke kamu saat ini seperti apa? Ops. Tuh ya teman-teman. Di sini ada ikatan batin yang dia rasakan ke kamu kayak seperti bagaimana cara kamu menghadapi dia. Jadi misal, kamu mau menutup diri, kamu mau membatasi diri, mau menjauh, bisa aja gitu ya. Tapi yang dia rasakan, ya nggak semua sesuai dengan hati nurani kamu. Jadi dalam arti tuh gini, ya aku paham sedalam apa perasaan kamu ke aku. Aku tahu sebaik apa dirimu. Jadi kalau kamu menjauh, bukan berarti kamu orangnya tegaan gitu ya. Jadi kalau udah bicara soal batin nih, ya udah dipeli banget ya guys, dalam banget ini. Jadi ya ada yang ngerasa, kamu tuh baik, hatimu itu baik ke aku. Tapi aku sadar, kamu lelah ya, kamu capek menghadapi aku. Aku sadar itu, dan aku bisa merasakan itu. Ya mungkin ini terbaik lah, ya. Ini terbaik untuk kita. Dan di sini dia kayak pengen bilang, kamu juga harus fokus sama dirimu. Harus pikirkan kehidupan kamu. Jangan terus-terusan kamu mikirin aku aja. Pada akhirnya aku di sini ngerti kok apa yang kamu rasakan. Kamu emang benar-benar sudah capek. Kamu emang benar-benar lelah menghadapi aku. Ya, ini jadi energinya kayak melo gitu. Di sini ada kok ya, beberapa di antara kamu ada rasa bahagia sama kamu. Namun kalau kamu ada perasaan sedih ingat dia, itu memang dia kenapa-kenapa. Dia di sana tidak baik-baik saja. Dan kamu bisa merasakan itu. Jadi kamu bawaannya juga sedih. Kalau di sana dia sedih.
Tapi kalau kamu ngerasa dia seperti tersenyum, dia seperti kayak bahagia, berarti memang dia bahagia ingat kamu. Ya, kamu bisa rasakan dia memang benar-benar merasakan bahagia. Ada yang ngerasa senyum-senyum memandang kamu dari jauh, melihat kamu ya, entah dari mana gitu. Di sini ada kondisi kayak dia membayangkan hal-hal yang indah sama kamu. Dia ingat-ingat kebaikan kamu. Ya, dia itu tersenyum melihat kamu. Jadi kamu juga ikutan senyum juga nih energinya ya. Ada yang seperti itu. Mungkin banyak lah di sini ya. Kayak sesuatu yang sulit untuk dipercaya, apalagi di saat dia tidak melakukan apa-apa. Ketika dia kayak diem aja gitu. Ketika dia kayak tertutup begitu aja. Jadi ya teman-teman ingat loh, hati manusia itu sangat dalam. Ya. Apalagi ini tentang ikatan batin. Ini sudah menembus batin. Di relung hati yang paling dalam. Jadi tidak semua yang kita lihat oleh mata seperti itu keadaannya, ya. Tidak semua yang kita dengar melalui telinga seperti itu juga keadaannya. Jadi yang namanya hati seseorang belum tentu seperti yang kamu lihat, belum tentu seperti yang kamu dengar. Jadi di sini ya dengarkan, lihat kata hatimu, dengarkan kata hatimu, dengarkan intuisimu. Kalau kamu rasa dia tuh di sana bisa galau, dia bisa gitu kayak sedih ya, tapi dia kan juga bisa bahagia ingat-ingat kamu ya, ada perasaan kayak begitu. Jadi ini seperti bottom of the deck-nya ya, ada kartu Five of Cups. Jadi emang ada kondisi seseorang sepertinya saat ini dia merasakan tidak bahagia dalam hidupnya atau sedang merasakan sebuah penyesalan ya, entah penyesalan sama kamu, ada yang merasakan mungkin tidak bahagia menjalani hubungan dengan seseorang ya, dengan hidupnya saat ini kayak gitu. Jadi dengarkanlah kata hatimu itu ya, itu nggak pernah bohong. Cuma di sini aku melihat seperti ada tanda-tanda yang spesifik ya, tanda-tandanya seperti apa, bisa jadi ya tiba-tiba bulu mata kamu jatuh, ujung mata kamu atau mata bawah kamu nih berkedut-kedut. Ya, kontak batin kayak sesak di dada kamu saat teringat dia. Ya, berarti ada yang sedang terjadi sama dia di sana. Dia mungkin tidak bahagia, ya seperti di kartu bottom of the deck-nya tadi. Tapi kalau kamu senyum teringat dia, aku rasa ya memang dianya juga tersenyum melihat kamu. Dia juga tersenyum teringat kamu, ya. Tapi kalau dianya sedih ingat kamu, ya kamu juga sedih. Itulah ikatan batin teman-teman ya. Ikatan batin yang begitu kuat dan dalam di antara kalian. Ikatan batin yang begitu kuat dan dalam di antara kalian. Oh ya, di sini ya. Zodiaknya ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, energi yang paling kuat di sini ada Virgo, Taurus, ada Gemini, Libra, ada Pisces. Oke. Nah, di sini aku melihat dia sebenarnya memberikan ruang dan waktu untuk kamu. Ya, ruang dan waktu untuk mencintai dirimu, untuk menyayangi dirimu gitu. Mungkin kamu rasakan juga ini ikatan batin sama dia seperti itu. Kontak batinnya kayak mungkin aku belum melakukan sesuatu lah ke kamu, tapi sebenarnya aku di sini juga ngasih waktu untuk kamu, agar kamu pikirkan dirimu, agar kamu kejar kebahagiaan kamu, sayangi dirimu. Jangan mikirin aku aja. Dia bilang begitu ya. Love yourself first di sini. Nah, di saat aku masih diam, masih seperti ini aja, karena aku ya emang masih begini-begini aja. Aku masih butuh waktu untuk membenahi diriku, memperbaiki diri, membereskan urusan aku sendiri. Jadi di sini kamu bisa rasakan ya, ikatan batin itu dari aku. Nanti jika Tuhan izinkan, jika semesta izinkan, ada waktu, ada saatnya kita bicara lagi, kita berinteraksi lagi, kita bisa deket lagi. Beberapa di antara kamu mungkin gak tahu ya, kalau dia ini punya isu, ya, kontrol isu kah, atau family issue kah, di dalam hidupnya ya, dalam keluarganya. Dan itu salah satu faktor
yang menyebabkan juga gimana cara dia itu ya berinteraksi dengan lawan jenis. Bagaimana cara dia menghadapi lawan jenis. Sehingga di sini kayak belum selesai masalah yang satu, udah ketumpuk lagi masalah yang baru. Jadi nggak ada waktu untuk dianya ini kayak benar-benar menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya kalau ke-trigger dengan sesuatu hal ini gampang banget dianya. Makanya di sini dia kayak ya pengen membereskan dirinya dulu, pengen memperbaiki dirinya dulu, pengen benar-benar membenahi dirinya dulu, gitu ya. Nah, kalau semesta mengizinkan kalian kembali untuk berinteraksi lagi, bicara lagi, di sini akan ada saatnya, akan ada waktunya. Gitu ya. Karena bagaimanapun di sini dia masih menganggap kamu itu sebagai sosok yang baik yang pernah dia kenal. Di sini dia masih tertarik sama kamu. Ya. Dia di sini masih sangat kagum dengan dirimu, dengan karakter kamu. Nah, di sini aku akan sebutkan inisial namanya. S J Y A T N H M R M I E L K W C P B. Oke guys, sekian dulu readingan kita kali ini ya. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik, hidupmu penuh dengan sukacita, dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.